mempelajari tentang menghadirkan salat dan zikir untuk terhindar dari perilaku tercela. Saya mau tanya, sholat itu penting ya? Menurutmu sepenting apa sholat dan zikir itu untuk kamu, Mas Alvin? Karena untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Yang lain mau menjawab, Mas? Mas seperti Taufik. Maaf. Karena sholat adalah rukun Islam. Mbak, menurutmu apa, Mbak? Kenapa penting? Karena untuk apa? Ya, bentuk dari pendekatan diri kepada Allah. Kemudian kalau zikir, zikir itu buat kamu untuk apa? Mengingat Allah. Dengan cara apa, Mbak? Dengan cara apa? Berdoa, terus sholat. Ada yang lain? Ngaji dalam bentuk zikir. Boleh? Bisa? Bisa. Zikir itu boleh dalam bentuk apapun. Ya, ketika kita melihat yang indah, kita akan bilang Subhanallah. Melihat yang menakjubkan, kita akan bilang Masya Allah. Ketika kita mendengar hal yang musibah, kita akan bilang Astagfirullah. Kita lupa, kita akan bilang Astagfirullah. Semoga Allah memberikan ampun kepada kita apa yang kita lupakan. Baik. Tujuan pembelajaran adalah menghadirkan salat dan zikir untuk meraih ketakwaan dan terhindar dari perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari. Ayo silakan keluarkan bukunya. Siapkan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Asesmen awal dulu itu, masih ingat ketika kamu sholat, ada yang tidak sholat? Siapa yang tidak sholat? Ngacung. Ayo, jujur, ngacung kamu apa? Gadang tidak sholat, akhirnya gadang sholatnya di apa? Ketika apa? Pulang sekolah. Dari sekian anak, ada yang disuruh sholat, padahal malah tidak sholat. Ya, kenapa berarti itu ada asesmen awalnya adalah observasi melihat kedisiplinanmu? Karena yaitu gue sholat enggak, menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Nah, kehidupan sholat, masjid atau enggak? Jamaah atau tidak? Malah jajan, kecuali yang haid. Nah, haid ya jelas enggak sholat. Tapi di hari kemudian saya sudah sholat. Kemudian pemahaman bermakna. Sebelum saya melanjutkan ke pemahaman bermakna, ini ada kita masuk ke kegiatan inti. Kita perhatikan gambar di atas, hot issue. Ini akan saya bagikan gambar yang ada di atas itu, tolong perhatikan baik-baik. Silakan kamu identifikasi gambar apakah itu. Itu satu meja satu atau ya satu ya.
memahami makna yang sebenarnya tentang manfaat dari salat dan zikir. Wes, kurang? Yang belakang sudah? Belum? Itu masih kurang? Kurang berapa? Kurang berapa? Yang belakang sudah? Belum kamu? Berdua ya? Gak apa ya? Nah, silakan perhatikan hot isu. Silakan perhatikan hot isu yang terjadi di kalangan remaja. Perhatikan, tuliskan identifikasi masalah penyebab dari kenakalan remaja itu apa saja. Silakan. Di belakangnya ya, itu gambarnya gambar opo. Ada orang merokok di dalam bis, orang pelajar, ada mengikuti geng motor. Gambar itu, tidak punya tamu. Perhatikan. Nah, silakan kamu identifikasi masalah di situ. Ayo, waktunya tidak banyak. Saya butuh waktu 3 menit untuk kamu mengidentifikasi masalah. Silakan dulu. Identifikasi gambar tersebut. Gambarnya enggak, saya kembalikan lagi ya, soalnya ada gambar lagi. Ada kekerasan, ada orang minum minuman, kemudian ada geng motor, ada klitek ya, klitek yang pakai alat-alat itu ya. Gak apa-apa, tapi perilakunya jangan ya. Bisa mengidentifikasi itu, kamu jelaskan gambar apa dulu. Yang namanya identifikasi itu jelasnya gambar dulu. Nah, perilaku seperti ini itu baik atau tidak? Ya, gitu. Kamu jelaskan gambar ini dulu. Nah, yang terakhir adalah ada campaign atau kampanye. Stop minum, stop apa itu? Geng motor, stop perkawinan atau tawuran dan sebagainya. Yang terakhir adalah kampanye. Silakan kamu identifikasi dulu dari hot isu tersebut. Di belakang kalau kurang jelas gambarnya itu ada di kertas itu. Dijelaskan di sini. Itu ada 6 gambar yang menunjukkan karakter perilaku remaja saat ini. Nanti saya minta salah satu saja untuk menjelaskan. Panjang aja ya. Sudah ya? Belum? Ya.
gambar, ada dampak dari perilaku, kemudian tolong dikasih solusi biar tidak terkena dampak perilaku anak zaman now. Sudah ya, sedapatnya saja nggak apa-apa, nggak harus semua. Saya ingin satu atau dua anak untuk apa yang kamu lihat dari gambar tersebut. Apa ya? Saya minta kalau yang sudah selesai. Ayo, nggak apa-apa, belum, nggak apa-apa. Yang penting tulis dulu, presentasi dulu atau apa yang bisa kamu sampaikan di situ aja, di situ aja. Iya, iya, iya.
ada Pak solusinya, kasih solusinya saja, solusinya. Oke. Solusinya yang pertama adalah menghindari pergaulan seperti itu. Ya. Yang kedua tidak keluar malam. Ya. Yang ketiga pasti kawan juga saling bersama atas malam. Ya. Yang kedua senyuman miras. Maksudnya bergaul dengan yang baik dan yang baik. Ya. Yang kelima kritik. Maksudnya jangan keluar malam. Yang keenam namanya bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Mas Abi menyebutkan apa? Solusinya adalah dapat memilih teman, jangan keluyuran malam. Teman-teman. Terus apa lagi? Bergaul dengan yang baik. Terima kasih untuk Mas Alvin dan kawan-kawan. Kita akan lanjut untuk kegiatan sebelum kita masuk ke kegiatan intinya adalah kita mau break. Breaking set ya. Ayo, masih ingat yel-yelnya? Masih. Tetap duduk saja, fokus sama yel-yelnya. Ayo dimulai. Duduk dengan yel. 1, 2, 3. Kalau kau cinta Allah bilang Allah, Allah. Rajin sholat, baca Quran, berkuat iman. Doakan ayah ibu, tak lupakan sejarah. Iman Islam selalu tegakkan. Nah, kita akan menggunakan metode everyone is teacher. Saya nanti akan saya bagikan materi. Ini saya bagikan materi dan juga LKPD. Kamu akan membahas tentang materi yang telah diberikan. Materi yang pertama kelompok 1 itu adalah tentang pentingnya salat dan zikir. Kelompok 2 bagaimana cara kita agar tidak terpengaruh oleh perilaku negatif dari teman sebaya. Kelompok 3 bagaimana cara mengimplementasikan salat dan zikir untuk meraih ketakwaan. Dan kelompok keempat adalah kita tak bandingkan aja ya. Kelompok 1 mana itu ya, kelompok 1. Silakan mau bagikan satu meja satu. Ini ketuanya siapa kemarin? Iya. Ini ketuanya siapa? Oh iya. Ketuanya 1, kamu 1. Ketuanya siapa? Ganti siapa? biar bisa diskusinya biar enak. Silakan gabung aja. Porsinya di luar.
Jadi ini saja. Itu loh. Kita diskusinya 10 menit ya. Silakan ketua memutus nanti untuk study tour di kelompok lain. Ketuanya memutus sama kelompok satu siapa. Jadi tidak semua, tiga saja. Tiga saja. 1, 3, 4. 1, 2, 4. Boleh ya? Gabung menolak. Siapkan mengerjakan di baliknya ya. Nanti mengerjakan untuk apa? Di kelompok lain itu di belakangnya. Kamu dari kelompok lain itu dapat apa? Gitu. Ya? Ya. Silakan kamu diskusikan materi 10 menit untuk mendiskusikan materi yang sudah diberikan. Dipelajari betul-betul. Ketuanya sama anggotanya belajar betul-betul. Silakan resume sedikit-sedikit saja poin-poinnya sehingga nanti ketika presentasi kamu sudah siap apa yang harus disampaikan. Nanti presentasinya poin-poinnya saja. Sehingga nanti ini kan pertanyaan. Silakan.
presentasi itu ada penilaiannya. Ada penilaiannya, yang bertanya dan yang menjawab. Nanti dibagi saja siapa yang menjawab, yang mencarikan informasi, kemudian ketika presentasi dapat nilai, ketika menjawab juga mendapat nilai. Itu ya. Silakan. Waktu 10 menit sudah berakhir. Izin minum. Cebuan. Boleh. Ada yang mau izin minum karena cebuan. Boleh.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kamu nyari dulu materinya. Sudah? Kamu mencatat materi dulu, Mas. Boleh dicatatkan, Mbak? Boleh di apa? Bacakan. Nanti ketika presentasi itu ada paham, kan ada pertanyaan itu silakan nanti kamu bertanya ketika masa sudah? Kalau sudah, belum, ditekan dulu. Sudah ya? Karena kita nanti masih ada presentasi, jika belum jelas bisa ditanyakan di kelompok yang presentasi nanti. Silakan kembali ke kelompok utama. Silakan kembali ke kelompok utama. Karena sudah selesai, maka anggota kembali ke kelompok utamanya, kelompok masing-masing. Silakan
takwa iki apa zikir ya, ini yang kelompok 3 zikir ya, zikir untuk meraih ketakwaan itu. Saya dapat ini, mendapatkan diri kepada Allah, mungkin apa selalu mengaitkan hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Kabeh kuwi ana nikmat kuwi dikaitkan dengan keimanan. Gitu ya. Silakan dilaporkan dulu pada ketuanya itu ya apa mau. Silakan dilaporkan dulu. Hasil laporannya dilaporkan. Itu ya apa? Nah. Sudah? Nah, kalau sudah ya, nanti bacanya bisa. Kalau sudah, siapa yang mau presentasi di pertanyaan yang siapa yang sudah siap? Tidak harus kelompok 1 atau yang pertama. Yang sudah siap siapa? Kelompok 1 siap? Kenapa belum? Masih ada kurang apa? Oke, kelompok 2 siap? Siap. Silakan kelompok 2 untuk maju. Sudah siap maju. Ayo kelompok 2 untuk presentasi dulu. Kelompok 2 semua perhatikan dulu ya, fokus dulu ya. Kelompok 2 silakan presentasi di depan. Berapa orang? 2 orang atau 3 orang silakan. Ya. Temani 3 orang, boleh 3 orang. 3 orang saja, 3 orang temani di depan. Untuk bergantian presentasi boleh. Yang baca. Ada pertanyaan. Mulai. Ya. Beneran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan presentasi bagaimana cara kita agar tidak terpengaruh oleh perilaku negatif teman sebaya. Ya. Pengaruh teman sebaya memang sangat kuat, terutama di masa remaja. Namun kita bisa kok tetap menjaga diri dan tidak terpengaruh oleh perilaku negatif mereka. Berikut beberapa cara yang bisa kamu coba. 1. Kenali diri sendiri. 1. Tentukan nilai-nilai hidup. Apa yang kamu yakini benar dan penting. Nilai-nilai inilah yang akan membantu mengambil keputusan. 2. Ketahui kelebihan dan kekurangan diri. Dengan memahami diri sendiri, kamu akan lebih percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. 2. Pilih teman-teman yang bijak. 1. Lingkari dengan teman-teman. Lingkari diri dengan teman positif. Pilihlah teman yang memiliki nilai-nilai yang sama denganmu. Tidak selalu mendukung untuk menjadi lebih baik. 2. Jangan takut untuk menolak. Jika cara kamu tidak sesuai dengan nilai-nilai, jangan ragu untuk menolak dengan cepat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Karena ini presentasi, pasti ada yang bertanya ya. Sudah paham apa belum? Sudah apa belum? Sedikit. Kalau ada yang belum. Kalau apa? Belum paham, silakan bertanya untuk kelompok 2. Ayo. Kelompok 2 silakan ngaco. Kelompok 1. Siapa? Bingung aja dulu. Iya, Ayo. Ayo, Mas. Bagaimana cara memilih teman yang baik dan dapat ketika diajak oleh teman sebayanya itu bisa menolaknya, katakan tidak jika diajak ke perbedaan negatif. Silakan Mbak kelompok 2, tolong dibantu untuk menjawab. Ya, kita bisa memilih teman yang memiliki nilai-nilai yang sama, saling mendukung, dan memberikan pengaruh positif. Contohnya, jika teman mengajak kita untuk bersekolah, kita bisa menolak dengan tegas dan menjelaskan bahwa belajar adalah hal yang sangat penting. Tuh. Lanjut. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke. Untuk kelompok 3 ada pertanyaan? Untuk kelompok 2 ada? Silakan bertanya. Bagaimana peran agama dalam membantu kita mengikuti teman-teman gitu ya. Berikan contoh konkret bagaimana iman dapat ini kegiatan yang berbeda. Berikan contoh konkret iman. Nah, coba dijawab. Ya, manfaatnya adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah itu hatinya tenang, karena ajaran agama itu ajarannya selalu ajaran yang baik, mengajarkan yang kebaikan. Bisa diterima Mas Arvin? Bisa. Kelompok 4 mau bertanya? Bertanya tidak? Oh iya, silakan Mbak kelompok 4, perhatikan dulu yang depan. Ayo dijawab. Kegiatan. Silakan dijawab. Kegiatannya apa saja, Mbak? Belajar dan olahraga. Selalu memberikan perilaku yang positif. Sudah, terima kasih. Kesimpulannya apa, Mas? Kesimpulannya? Jangan sampai kita salah percaya. Ya. Sudah, itu aja. Sudah. Terima kasih untuk kelompok 2. Siapa yang sudah siap untuk presentasi? Saya Oke, kelompok 3. Kelompok 3 akan presentasi. 3 orang saja yang di rumah untuk mempersiapkan jawaban. Itu ya.
didengar jadi kelompok 4 kalau nanti sampai ada nonton. Jadi kelompok aja nanti pesan apa pekon. atau lagi balik juga bukan hanya sekedar masih mendoakan hidup pada Allah. Nah, juga dengan sangat kehidupan dari kalau bagaimana nilai-nilai dalam salah dan zikir bisa diterapkan dalam kehidupan dari seperti kesabaran, kejujuran, dan kepedulian dan kesamaan. Membuat serban yang realistis, buat serban yang fleksibel, sesuaikan dengan mulai dari hal-hal jika merasa sulit, menggunakan semua ilmu yang diberikan, mulailah dari hal-hal seperti dari sahur atau sholat sunnah. Ciptakan lingkungan yang mendukung, bergaul dengan teman yang positif, dari teman-teman yang juga rajin beribadah dan saling mengajar. Beritahu keluarga, libatkan keluarga dalam usaha untuk menjadi lebih baik. Mintalah dukungan dan doa dari mereka. Batasi tantangan, manfaat teknologi, gunakan aplikasi mengingat sholat atau belajar. Dengan komentar benarnya positif, cari solusi kreatif. Jika sudah konsentrasi saat sholat, bertugas cari tempat yang tetap belakang lakukan seperti headset mereka juga. Jangan menyerah. Setiap orang pasti pernah mengalami penyesalan. Yang penting adalah terus berjalan dan jangan menyerah. Dan yang harus dihindari adalah jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangannya tadi adalah apa? Malas ya Mas ya. Tantangan itu adalah meraih ketakwaan itu dengan malas. Bagaimana cara kamu mengatasi tantangan itu sehingga kamu tetap imannya itu tetap Silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan. Siapa yang mau bertanya di kelompok 3? Oke. Yang keras Mas. Apa saja kendala yang sering dihadapi remaja dalam menjalankan sholat dan zikir secara konsisten? Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Nah, silakan. Untuk langsung dijawab aja. Kendala yang sering dihadapi remaja dalam menjalankan sholat dan zikir antara lain kurangnya motivasi, kesulitan mengatur waktu dan pengaruh lingkungan. Untuk mengatasi kendala tersebut, kita perlu memiliki niat yang kuat, membuat hal yang realistis, mencari hubungan dengan orang terdekat dan menciptakan hubungan yang kondusif untuk berbeda. Bisa dipahami ya? Kamu harus apa? Mencari lingkungan yang baik sehingga kamu akan terbentuk menjadi pribadi yang baik. Itu ya. Untuk lanjut. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1 silakan. Bagaimana peran lingkungan sosial, terutama teman sebaya, dalam mendukung atau menyarankan seseorang untuk konsisten menjalankan ibadah? Bagaimana peran sosial? Ya, silakan Mbak. Bagaimana peran sosial? Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membantu mengarahkan seseorang. Teman sebaya yang positif dapat menjadi motivasi untuk terus belajar, sedangkan teman sebaya yang negatif dapat menjadi pengaruh buruk. Untuk itu, kita perlu memilih teman yang baik dan menghindari teman yang tidak bermanfaat. Nah, perhatikan. Harus diperhatikan. Dalam memilih teman kita harus menjadi diri pribadi yang baik sehingga kita akan ketemu dengan orang-orang yang baik. Memilih teman juga akan mempengaruhi pribadi kita, gitu ya. Sehingga kamu juga harus bisa mengendalikan diri dalam bergaul, ya, memanfaatkan waktu. Jangan sampai bulan lupa waktu. Itu ya, bisa dipahami ya Mbak ya. Oke. Siapa yang mau bertanya lagi? Lanjut. Bagaimana cara kita untuk mengajak teman kita beribadah? Ayo.
berarti kalau temennya itu juga harus dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga temenmu itu nanti bisa paham. Oh ternyata beribadah itu ketika kita khusyuk itu menyenangkan, hati lebih tentram gitu. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut sudah? Kesimpulan mas. Kita hubungkan mungkin dengan kehidupan sehari-hari dan jangan lupa melaksanakan sholat. Jangan lupa yang terpenting adalah sholat. Terima kasih untuk kelompok 3 dengan kelompok yang pertama mau presentasi. Kelompok 3 semangat sekali. Ya? Ayo satu dulu. Kelompok 4 nanti ya. Ayo 3 orang saja yang presentasi ya. Di 3 orang di bisa berada. Bisa ya. Luar biasa, semangat ya. Yuk. Perhatikan, ayo fokus dulu sama kelompok 1. Yang mana saja Ya, langsung Mas. Bagaimana sholat dan zikir dapat membantu seseorang dalam menghadapi masalah kehidupan? Silakan Mbak. Sholat dan zikir adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah dan ketika kita menghadapi masalah, kita dapat menggunakan dalam keilmuan dan dapat meminta kepadanya melalui sholat dan zikir. Selain itu, sholat dan zikir juga dapat memberikan kita kekuatan, ketenangan dalam menghadapi beban dengan berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasa lebih optimis dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya. Yang terpenting adalah ketika kita melaksanakan zikir ataupun salat,
kita itu bisa nangis senangis-nangisnya, ngeluh karo Gusti Allah. Mergo Gusti Allah itu suka dimintai. Itu adalah sarana kita karo Tuhannya, itu adalah komunikasi. Ya Allah, tolong berikan saya kecerdasan. Saya kok sulit pelajaran ini ya Allah. Saya kok nggak suka pelajaran ini, tapi saya ingin bisa ya Allah. Gitu. Ya. Maka salat dan zikir itu adalah bentuk apa tadi? Komunikasi. Untuk menyelesaikan masalah dan hatimu juga akan lebih lego. Itu lego itu apa bahasa Indonesia lego? Lega. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1. Oke, Mas. Bagaimana sholat dapat membentuk karakter muslimin kepada seseorang? Berikan contoh konkret dalam bagian dari itu. Ya, bagaimana cara salat bagaimana salat menjadi apa, Mas? Dapat membentuk karakter. Ayo, bagaimana? Yang keras Mbak, jawabannya Mbak, sudah terdengar Mbak? Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu yang Sudah? Nah, lanjut ya. Sudah paham, Mas? Sudah? Ya. Lanjut ke kelompok siapa? Yang mau tanya? Oke, Mbak. Yang keras Mbak, pertanyaannya Mbak. Bagaimana agar konsisten salat dan zikir di era digital ini? Silakan. Ulangi Mbak. Salah Mbak. dalam era digital seperti sekarang ini, bagaimana kita belajar dan berdoa konsisten dalam melaksanakan sholat dan zikir di tengah banyaknya godaan. Ya. Yang keras Mbak. Untuk menjaga konsistensi dalam melaksanakan sholat dan zikir di era digital, kita perlu mengatur waktu dengan baik dan membuat jadwal khususnya di HP. Selain itu, kita juga perlu membatasi penggunaan gadget, terutama pada waktu-waktu yang telah ditentukan untuk beribadah. Kita dapat memanfaatkan fitur pengingat pada smartphone untuk mengingatkan waktu sholat. Selain itu, bergabung dengan komunitas muslim yang aktif dapat memberikan dukungan dan motivasi untuk terus istiqomah dalam beribadah. Nah, jelas ya. Gadget itu termasuk godaan yang paling luar biasa. Ono adzan, ayo ala sholat, ngono ki, kowe malah mudeng nang ibu ya dolanan ngene obah ngono kae ana sing jejak apa kowe kinglet berapa mengalah gitu ya. Nah, maka yang harus kamu kuatkan adalah gadget, HP itu bisa kamu manfaatkan yang dari hal yang positif. Apa? Sebagai pengingat sholat, alarmnya ditokke. Ning yo nang dari alarm yo tanda mau nggak harus apa? Jangan berlalu. Ono sholat wis adzan ki jebule kok sik dawa. Gitu. Artinya apa? Sebagai bentuk pengingat kita agar sholat itu tepat waktu. Kowe dielinge sholat, sholat dielinge semua adzan, dielinge semua HP. Kemudian manfaatkan waktu apa? Dengan sebaik mungkin. HP itu digunakan hal-hal yang positif, kanggo belajar. Dan harus ada jadwal belajarmu. Jam go HP, orang go HP. Wayahe go HP ya go HP. Nek wayahe orang go HP, ojo nganggo HP. Kowe salat go HP ora sah. Wong salat kok go HP. Ya toh? Piye? Salat go HP. Dolanan ngene, Allahu Akbar dolanan HP. Sah enggak?
HP itu dan kamu fokus sama ibadahmu. Perlu HP-nya di silent, kamu silent. Silent itu nawa itu paten itu ya, gitu ya. Paham ya, kelompok 4 ya. Sudah? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Sudah. Kesimpulan Mas, kelompok 1. Kamu akan menemukan kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Wong sing akan dikira akeh salate biasane kuwi Allah ngangkat derajate. Gitu ya. Ayo tutup Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kita akan panggilkan ke kelompok yang terakhir. Kelompok 4. Silakan Mbak kelompok 4. Siapa saja? Ada berapa? 3. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan presentasikan manfaat dari menjalankan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sholat dan zikir merupakan pilar penting dalam agama Islam. Selain sebagai bentuk ibadah, keduanya juga memiliki banyak manfaat dan hikmah bagi kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghindari perilaku tercela. Dari surah Al-Baqarah. It's break time. Agar kita ulang Saatnya istirahat. Nah, karena sudah mendekati waktunya, silakan untuk lanjutkan besok. Kita langsung praktek saja kesimpulannya aja langsung kesimpulan. sholat dan zikir dengan manfaat Dan silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Maka dari itu betapa pentingnya salat dan zikir itu untuk diri kita sebagai pengingat kita di akhir nanti. Saya dibawa amal ibadahnya bisa fokus. Halo, bisa fokus dulu sebagai tabungan kita sangune awake dhewe di yaumul akhir. Kita pakai apa? Yo salate yo ngamali. Gitu ya. Silakan siapa yang mau refleksi bagaimana perasaan hari ini? Bahagia? Saya ingin satu saja kesimpulan dari materi hari ini. Satu orang saja. Ayo Mas Afi, kesimpulan Mas Afi. Kesimpulannya adalah tetaplah menghubungkan zikir dalam kehidupan sehari-hari dan batasi pergaulan, harus berkata